Yohanes 6 ayat 25 sampai 27. Kalau kita sudah menemukannya, mari kita membacanya secara bersama-sama. Yohanes 6 ayat 25 sampai 27 di bawah perikop roti hidup. Ayat 25, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama saat ini di bawah tema motivasi mengikut Yesus. Jadi temanya adalah motivasi mengikut Yesus. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita perhatikan dari bacaan kita saat ini, di sini dikatakan bahwa ada banyak orang yang mencari Yesus dan lalu mengikut Yesus, dan lalu mereka menemukan Yesus, dan pada akhirnya mereka bertanya, "Bila manakah engkau tiba di sini?" Ini merupakan pertanyaan daripada orang-orang yang mencari Yesus. Kalau kita perhatikan dari atas, rupanya mereka mengikut Yesus. Karena Yesus naik perahu, maka mereka pun ikut terus, dan ketika Yesus sampai, mereka langsung bertanya, "Bila manakah engkau tiba di sini?" Nah, saudara-saudara sekalian, orang banyak ini bertanya, "Bila manakah engkau tiba di sini?" Seharusnya pertanyaannya, kalau Yesus sampai dengan perahu, saya sampai di sini dengan perahu, atau dengan kapal, saya sampai di sini dengan kapal. Tapi di sini Yesus tidak menjawab seperti itu. Yesus di sini malah menjawab tidak sesuai dengan pertanyaan mereka, tapi Yesus langsung menegur mereka karena Yesus tahu motivasi mereka di dalam mengikut Yesus. Yesus mengatakan, "Sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Karena itu mereka mencari Yesus bukan karena digerakkan oleh hati yang penuh, maksudnya hati yang penuh dengan kerinduan karena mendengar firman-Nya, karena melihat tanda-tanda yang dilakukannya, tapi mereka mengikut Yesus oleh perut yang kenyang. Kenapa oleh perut yang kenyang? Kalau kita perhatikan lagi dari ayat 1, di situ ada mujizat, yaitu Yesus memberikan makan 5.000 orang. Jadi setelah makan 5 roti dan 2 ikan itu, mereka lalu kenyang, dan bukan sampai di situ, mereka justru mengikut Yesus terus. Karena mungkin mereka berpikir, seandainya kita menjadi pengikut Yesus, pasti kita tidak akan pernah lapar. Kenapa mereka berpikir seperti itu? Karena untuk memberi makan 5.000 orang saja, dia sanggup mencukupinya, apalagi kita mengikutnya. Kalau saja kita hanya 200 orang mengikutnya, pasti setiap hari kita akan kenyang karena mujizat yang dia lakukan. Nah, pikiran mereka seperti itu. Makanya Yesus langsung menegur mereka, karena Yesus tahu motivasi mereka salah di dalam mengikuti dia. Karena itu saudara-saudara, di sini kita belajar satu hal di dalam motivasi kita di dalam mengikuti Yesus. Ingat bahwa Yesus tahu motivasi kita di dalam mengikuti dia. Kenapa dia tahu? Kenapa dia tahu bahwa orang-orang yang pada waktu itu mengikuti dia motivasinya hanya soal perut? Dia tahu karena dia adalah Allah. Kita tahu Yesus itu bukan hanya sekedar manusia biasa, tapi dia juga adalah Allah sendiri. Kita tahu dia adalah Allah yang menjadi manusia. Jadi pada waktu Yesus menjadi manusia, dia tidak berubah. Artinya dia tidak meninggalkan kealahannya lalu menjadi manusia saja, tapi dia tetap Allah 100% dan lalu ketambahan manusia. Jadi kalau kita membaca dalam Alkitab,
Yesus tertidur. Nah, itu bukan menunjukkan bahwa Allah bisa tidur. Dia tertidur itu sebagai manusianya. Jadi kalau kita membaca Alkitab, kita menyoroti Yesus sebagai manusia atau sebagai Allah. Lihat kejadian-kejadian atau lihat hal-hal, apakah itu menunjukkan kealahannya atau kemanusiaannya. Kalau Yesus tertidur, itu menunjukkan kemanusiaannya. Karena manusia lemah, bisa lelah kalau dia berjalan terus-terusan dan dia butuh istirahat. Atau Yesus makan, nah itu juga menunjukkan dia sebagai manusia. Atau Yesus minum, itu juga sebagai manusia. Tapi pada waktu dia mengatakan, "Hai anak, dosamu sudah diampuni," nah itu menunjukkan dia sebagai Allah. Pada waktu ada badai, Yesus mengatakan, "Diam, tenanglah." Nah itu pada kealahannya sedang muncul. Jadi kita menyoroti Yesus sebagai manusia atau sebagai Allah, lihat dulu apa yang terjadi di sekitar itu. Jadi kita bisa membedakan Yesus sebagai Allah dan sebagai manusia. Tapi kita tidak tahu kapan kealahannya muncul, kapan kemanusiaannya muncul. Tidak ada rumus. Kita tidak tahu kapan itu muncul. Tiba-tiba manusianya muncul, tiba-tiba kealahannya muncul. Dan di sini tentu Dia Maha Tahu. Karena itu pasti itu adalah kealahannya yang muncul. Dia pernah berkata bahwa tentang hari dan saatnya tidak seorang pun yang tahu. Malaikat tidak tahu, anak pun tidak tahu, hanya Bapa. Bagaimana di situ Yesus tidak tahu akan hari kedatangannya yang kedua kali? Sebagai manusia, dia tidak tahu. Tapi sebagai Allah, dia tentu tahu. Jadi, kalau kita mendapat serangan dari orang-orang yang meragukan kealahan Yesus, lalu mengatakan, kenapa kedatangannya atau hari kedatangannya sendiri dia tidak tahu? Kita langsung menjawab, iya, itu dia sebagai manusia, dia tidak Maha Tahu, makanya dia mengatakan anak pun tidak, hanya Bapa. Tapi kalau dia sebagai Allah, tentu dia tahu. Dan di sini dia tahu motivasi mereka dalam mengikut Yesus. Karena itu saudara-saudara sekalian, Yesus bukan hanya mempersoalkan akan kerajinan ataupun semangat seseorang dalam mengikuti dia. Mereka boleh semangat ikut Yesus lewat darat. Yesus naik perahu tapi mereka lewat darat. Mereka kelihatannya rajin sekali, semangat sekali untuk mengikuti Yesus. Tapi dia tahu motivasi mereka. Dia tahu tujuan orang itu di dalam mengikuti dia. Jadi sebenarnya mencari Yesus itu baik. Pergi ibadat, kebaktian, persekutuan dan lain sebagainya itu baik. Tapi kalau motivasi kita tidak benar dalam mencari dia, mencari Yesus pun menjadi tidak baik dan malah menjadi dosa. Karena itu saudara-saudara, dengan kematahuan Yesus seperti ini menunjukkan bahwa dia adalah Allah, dan sebagai Allah tentunya dia tahu segala sesuatu, termasuk motivasi maupun apa yang ada di dalam hati manusia. Saudara-saudara sekalian, karena Yesus itu adalah Allah dan dia Maha Tahu, bagi Yesus tidak sulit untuk mengetahui apa motivasi manusia, apa yang ada di dalam hati manusia. Tidak sulit untuk dia ketahui karena dia adalah Allah. Ini ditujukan bahwa Yesus mempunyai 12 murid. Tapi siapa yang menyangka bahwa dari 12 itu ada satu orang yang tidak percaya. Selama 3,5 tahun mereka bersama-sama, tapi tidak ada satu orang pun dari murid-murid yang lain yang menyadari bahwa ternyata salah satu rekan pelayanan mereka bukan orang yang percaya kepada Yesus. Makanya tidak ada dalam catatan Alkitab satu orang pun dari 11 murid itu yang tahu, yang memberitahu kita bahwa mereka tahu bahwa salah satunya bukan orang yang percaya. Tapi saudara, Yesus tahu, bahkan dia tahu dari semula bahwa ada yang tidak percaya
kepada dia. Bahkan dia sudah tahu dari semula bahwa akan ada salah satu dari muridnya yang akan menyerahkan dia. Yohanes 6 ayat 64. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Jadi Yesus tahu di antaramu ada yang tidak percaya. Di antara 12 itu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Siapa yang menyerahkan dia? Tentunya Yudas Iskariot. Pada waktu perjamuan malam, Yesus mengatakan bahwa akan ada yang menyerahkan dia. Lalu mereka mulai bertanya, siapa itu? Karena mereka tidak tahu siapa yang akan menyerahkan Yesus. Tapi Yesus tahu bahwa salah satu dari mereka akan menyerahkan dia atau mengkhianatinya. Karena itu saudara-saudara sekalian, tidak sulit bagi Yesus untuk mengetahui siapapun yang percaya kepadanya. Sekalipun mungkin kita dapat menipu orang lain. Menipu orang lain maksudnya dengan tindakan-tindakan kita secara lahiriah. Pasti 11 murid tertipu dengan tindakan-tindakan Yudas. Karena ketika diutus ke pelayanan, Yudas pun ikut memberitakan Injil, mengusir setan, menyembuhkan orang dan lain sebagainya. Yudas pun ikut di dalam semua pelayanan itu. Tapi sekalipun 11 murid itu percaya bahwa Yudas itu bukan orang percaya, 11 orang itu tidak tahu, tapi Yesus tahu. Karena itu saudara-saudara sekalian, Yesus tahu isi hati manusia. Jadi walaupun ada yang mengatakan bahwa mereka percaya kepada Yesus, tapi Yesus tahu bahwa mereka sebenarnya tidak sungguh-sungguh percaya kepadanya. Itu sama dengan orang-orang banyak dalam Yohanes 2 ayat 23 sampai 25. Mari kita perhatikan Yohanes 2 ayat 23 sampai 25. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya. Ini banyak orang percaya dalam namanya. Ini percaya Yesus karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Ayat 24. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Jadi di ayat 23, sekalipun banyak orang percaya dalam namanya, ayat 24-nya, Yesus sendiri tidak mempercayakan diri kepada mereka. Karena apa? Karena ayat 25, tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Karena itu sekalipun mereka mengaku, saya percaya Yesus, saya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, tapi Yesus tahu bahwa apakah memang pengakuan itu sungguh-sungguh atau tidak. Karena itu saudara-saudara sekalian, setiap pentabisan CD biasanya banyak kali kita mengaku bahwa ya saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Percaya ini, percaya Yesus, dan berjanji ini, berjanji akan mengikut Yesus. Dan banyak orang yang mengikrarkan janji ini pada waktu mereka ditabis CD. Tapi pada kenyataannya, apakah janji itu benar? Apakah pengakuan itu benar atau tidak? Mungkin jemaat dan pendeta mungkin akan percaya pada janji-janji dan pengakuan seperti ini. Lalu mereka beranggapan bahwa mereka sudah percaya dan mereka akan menjadi pengikut Kristus. Pada janji itu mereka akan setia mengikut Yesus, pikul salib, sangkal diri. Pikul salib, sangkal diri. Nah, memikul salib itu satu tanda penderitaan. Jadi kalau kita berjanji kita akan pikul salib, artinya
kita akan menderita, ikut menderita, tapi bukan menderita karena kesalahan kita, tapi dalam artian menderita karena Kristus. Misalnya dalam pelayanan kita dibenci, kita dianiaya, kita disakiti orang, nah itu namanya pikul salib. Jadi penderitaan kita bukan karena kesalahan kita, tapi karena percaya Kristus, mengikut Kristus. Nah itu namanya pikul salib. Nah sangkal diri itu artinya menyangkal diri. Misalnya kalau kita senang, kita dulunya senang gosip nama orang, bicarakan nama orang yang jelek-jelek. Nah setelah kita percaya Yesus dan mau mengikut Yesus dan menyangkal diri, dulunya kita bicarakan nama orang yang jelek-jelek, sekarang kita membicarakan nama Kristus kepada orang lain. Jadi kita menyangkal diri kita, maksudnya kita tidak lagi mau mengikuti apa yang kita mau, tapi mengikuti apa yang Tuhan mau dan Tuhan kehendaki. Nah itu namanya pikul salib, sangkal diri. Jadi kalau dulunya kita senangnya keluar jalan-jalan tidak ada tujuan, tapi sekarang kalau kita keluar jalan-jalannya itu ke tempat persekutuan. Jadi kita menyangkal diri kita, menyangkal tujuan kita yang salah ke tujuan yang Tuhan mau. Tapi sekarang setelah janji itu, awal-awalnya yang saya lihat kalau di pemuda di Selong, awal-awalnya sebelum ditabis mereka akan banyak ke ibadah pemuda karena memang tuntutan. Maksudnya semua anak yang belajar katekes harus ibadat pemuda dan memang mereka rajin. Tapi setelah ditabis, awal-awalnya memang masih ada, tapi lama-kelamaan akan hilang. Nah, bagaimana mereka sudah mengaku pikul salib, sangkal diri. Pikul salib itu menderita. Kalau hanya untuk jalan 1 kilo tidak sampai 200 kilo atau 200 atau sampai 500 meter kita jalan, lalu kita mengeluh capek dan sebagainya. Nah lalu penderitaan kita untuk Kristus itu apa? Kalau kita anggap bahwa pergi ibadat itu membuang waktu, nah penderitaan kita maksudnya waktu kita yang lebih berharga itu apakah untuk Tuhan, apakah atau untuk diri kita sendiri. Jadi kalau kita berjanji mau memikul salib dan sangkal diri, seharusnya Tuhan yang diutamakan. Nah, janji-janji seperti ini, pengakuan seperti ini, mungkin saja banyak orang yang akan tertipu. Tapi ingat, sekalipun jemaat, sekalipun majelis, sekalipun pendeta mengakui bahwa penderitaan atau pengakuan itu benar, tapi ingat, Tuhan kita Yesus Kristus tahu bahwa pada waktu kita mengucapkan itu, pada waktu kita memberikan janji seperti itu, sebenarnya itu semua adalah tipuan. Itu hanyalah suatu kebohongan belaka. Itu hanyalah satu ungkapan supaya kita ditabiskan. Jadi saudara-saudara sekalian, apapun motivasi kita, apapun yang ada dalam hati kita, Dia tahu semuanya. Karena itu, apa yang menjadi motivasi saudara dalam mengikut Yesus? Di dalam kita mengikut Yesus, apa motivasi kita? Di dalam hal berbakti, ibadat, persekutuan, ke gereja, apa motivasi kita pergi ke gereja, ke persekutuan, ke tempat ibadat? Ada orang yang pergi ke gereja itu karena ingin mencari pasangan, mencari teman, dan mungkin karena di sana banyak teman. Kalau pergi ke ibadat pemuda banyak teman, nah karena itu saya juga mau ikut. Nah kalau kita seperti itu, motivasi kita salah. Kalau kita pergi dengan motivasi seperti itu justru menjadi dosa. Karena itu kita pergi ke persekutuan, ibadat, gereja, kemanapun itu, motivasi kita harus benar, yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan dan juga untuk mentaati perintahnya.
Perintahnya untuk supaya kita jangan menjauhkan diri dari tempat ibadat atau persekutuan, dan juga untuk kemuliaan namanya. Jadi motivasi kita harus seperti itu, mau mentaati perintahnya dan juga untuk kemuliaan namanya. Tapi kalau motivasinya sudah lain daripada itu, karena di rumah banyak pekerjaan, makanya pergi ke persekutuan, ibadat pemuda, dan pergi ke gereja, nah itu juga salah. Jadi ini juga penting bagi kita, motivasi kita apa kalau kita pergi ke ibadat, tempat berbakti, atau ke persekutuan ataupun ke gereja. Juga motivasi kita di dalam pelayanan kita, dalam kita melayani Tuhan. Apa motivasi kita? Apakah supaya orang semakin kenal kita? Apakah supaya banyak orang yang memuji kita karena kita bisa menyanyi, bisa berkhotbah, dan lain sebagainya? Motivasi kita di dalam melayani Tuhan itu apa? Kalau motivasi kita supaya tenar, supaya dikenal orang, dipuji orang, supaya diangkat dan lain sebagainya oleh orang, itu bukan motivasi yang benar dalam melayani Tuhan. Lagi-lagi, motivasi yang benar dalam melayani Tuhan adalah mentaati perintahnya dan juga untuk kemuliaan namanya. Itu yang penting, dan itu harus menjadi setiap motivasi kita di dalam berbakti maupun di dalam melayani Tuhan. Dan juga di dalam memberikan persembahan, apa motivasi kita? Jangan sampai kita hanya membawa persembahan dan hanya simpan, tapi tidak tahu tujuan kita memberikan persembahan itu untuk apa. Kalau kita memberikan persembahan itu untuk kelancaran pekerjaan Tuhan, supaya uang kita sekalipun itu sedikit kita berikan, tapi kita berikan itu dengan motivasi uang itu dipakai untuk pemberitaan Injil, supaya dengan uang itu kita bisa keluar pelayanan dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Ataukah ketika kita memberikan persembahan kita supaya dilihat orang, ketika biasanya tanggul persembahan untuk nasar pembangunan, perpuluhan, dan sebagainya kan biasanya ada di depan. Nah, apakah pada waktu kita pergi menyimpan nasar ataupun untuk pembangunan ataupun untuk perpuluhan dan sebagainya, apakah kita pergi menyimpan itu supaya kita dilihat orang bahwa kita sedang menyimpan atau sedang memberikan perpuluhan, supaya dilihat orang bahwa yang kita bawa itu tebal ketika kita memasukkannya ke tempat persembahan khusus itu? Ataukah kita memberikan persembahan itu supaya orang melihat dan memuji bahwa setiap minggu dia memberikan persembahan yang banyak untuk pembangunan? Ataukah kita memberikan persembahan itu supaya orang atau kita dipuji oleh orang? Nah, motivasi kita dalam memberikan persembahan seperti itu pun harus diperhatikan. Jangan sampai kita memberikan persembahan memang kelihatannya itu kita berikan supaya kelancaran pelayanan, tapi kalau motivasi kita seperti itu, jemaat tidak tahu, majelis tidak tahu, pendeta tidak tahu, tapi Tuhan tahu motivasi kita. Karena itu selalulah memberikan persembahan kita, sedikit ataupun banyak, tapi dengan motivasi karena mentaati perintah Tuhan, dan juga karena kasih kita kepadanya, dan juga karena supaya persembahan yang kita berikan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu saudara-saudara sekalian, semua yang kita lakukan, baik berbakti, baik melayani, baik memberikan persembahan, semuanya harus untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan dengan motivasi yang lain, dengan motivasi yang berbeda dari ini. Karena kalau sampai kita mempunyai motivasi yang salah di dalam mengikut Dia, itu pun akan menjadi salah dan menjadi dosa. Karena itu kelihatannya orang-orang itu atau orang-orang banyak dalam bacaan kita tadi mencari Yesus,
tapi itu hanya kelihatannya. Mereka kelihatannya mencari Yesus, tapi sebetulnya tidak. Bahkan sebetulnya mereka juga tidak peduli pada tanda-tanda yang diberikan oleh Yesus. Mereka tidak peduli akan tanda-tanda mujizat yang diberikan oleh Yesus. Tapi yang mereka pentingkan adalah roti yang sudah mengenyangkan mereka. Jadi motivasi mereka dalam mencari Yesus sebenarnya bukan Yesusnya sendiri, tapi roti yang sudah mengenyangkan mereka itu. Karena itu saudara-saudara sekalian, mereka mempunyai motivasi yang salah. Mereka mencari dalam Kristus sesuatu yang lain dan bukan mencari Kristus itu sendiri. Karena itu hati-hati akan setiap tindakan kita. Yesus tahu kita mencari Dia, kita mengikut Dia, apakah dengan motivasi yang benar ataukah dengan motivasi yang salah. Karena itu perhatikanlah setiap tindakan kita, motivasi kita di dalam mengikuti Dia. Jangan sampai kita seperti orang-orang banyak ini, mengikuti Yesus karena mereka sudah dikenyangkan. Perut mereka kenyang, makanya mereka mengikut Yesus, tapi bukan tidak peduli terhadap Yesusnya sendiri. Dan banyak orang seperti ini. Mereka mau mencari Yesus, mengikut Yesus karena mereka sudah mendapatkan sesuatu daripadanya. Berapa banyak orang yang kalau mereka sakit lalu datang ke tempat ibadat, lalu mereka menyampaikan pokok doa mereka bahwa ada anggota keluarga atau dirinya sendiri yang sakit dan mohon didoakan supaya bisa disembuhkan. Memasukkan pergumulan doa seperti itu tidak salah. Tapi kalau hanya mau pergi ibadat dan hanya tujuannya untuk memasukkan pokok doa itu dan supaya sembuh dari penyakit, maka motivasi kita dalam mengikut ibadat jelas itu sudah salah. Motivasi kita pergi ke ibadat, tujuan utamanya mendengar firman Tuhan, memuji memulakan Dia, bukannya hanya mementingkan diri kita sendiri. Dan karena adanya seperti itu, adanya sakit penyakit seperti itu, makanya kita pergi ke ibadat. Tidak, kita pergi ke ibadat untuk belajar firman Tuhan, memuji memulakan nama Tuhan, dan itu motivasi yang benar. Karena itu saudara-saudara sekalian, ada banyak orang yang kalau sakit mereka akan mencari tim doa, akan mencari orang yang bisa mendoakan mereka supaya mereka sembuh. Dan sampai dimanapun mereka akan berusaha mencarinya. Tapi setelah sembuh, apakah mereka terus rajin, terus bersemangat di dalam mencari tempat-tempat persekutuan seperti itu atau tidak? Ini juga menjadi pertanyaan bagi setiap kita yang, jika ada dari kita yang bertindak seperti itu. Kalau lagi sakit, mendapat pergumulan hidup, ataupun mendapat sesuatu yang terlalu menekan hidup kita, dan mungkin lalu sadar bahwa hanya Yesus yang dapat menyelesaikannya, lalu kita mencari tim doa, mencari tempat persekutuan, sampai masalah-masalah itu selesai. Masalah jasmani, sakit penyakit, masalah hidup. Nah, ketika semua itu sudah diselesaikan, pertanyaannya, apakah semangat seperti itu masih ada terus, ataukah akan terhenti dengan sendirinya karena semua persoalan hidup sudah selesai? Jika sampai di situ juga mereka selesai, tidak rajin lagi, tidak semangat lagi dalam ikut persekutuan, ibadat, dan lain sebagainya, itu menunjukkan motivasi mereka untuk pergi persekutuan, tempat ibadat, bersekutu, itu hanya mencari solusi dari masalah hidup mereka, masalah jasmani mereka, masalah sakit penyakit mereka, dan bukannya kepada firman Tuhan dan Yesusnya sendiri. Karena itu saudara-saudara sekalian,
Saya rasa banyak orang yang seperti ini. Mereka seakan-akan hanya memanfaatkan Tuhan. Kalau mereka sakit, mereka datang. Kalau mereka sembuh, mereka hilang. Ketika sakit lagi, datang lagi. Saat sembuh, hilang lagi. Dan ketika mereka membutuhkan Tuhan, kelihatannya mereka sangat sungguh-sungguh di dalam memuji muliakan Tuhan, melayani Tuhan. Tapi ketika semuanya baik-baik saja, dengan sendirinya juga semuanya akan hilang, kendor, dan karena mereka tidak membutuhkan Tuhan lagi. Karena itu saudara-saudara sekalian, semua motivasi kita dalam mengikut Tuhan itu perlu kita cek, introspeksi diri kita. Apakah kita mengikuti Dia dengan motivasi yang benar ataukah dengan motivasi yang salah? Karena itu jangan mengikut Yesus supaya terbebas dari sakit penyakit. Jangan mengikut Yesus supaya kita diselesaikan masalah di dalam hidup kita, problem keluarga, pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya. Jangan juga mengikut Yesus supaya kita mendapat berkat yang banyak. Jangan juga mengikut Yesus supaya hidup kita berkelimpahan. Jangan mengikut Yesus hanya untuk urusan-urusan seperti itu. Tapi ikutlah Yesus karena kita adalah pengikutnya. Artinya karena kita memang sudah percaya, sudah menyerahkan hidup seluruhnya kepada Dia. Kita mau memikul salibnya, menyangkal diri kita, dan kita benar-benar mengikut Kristus. Itu karena Kristus Dia sendiri, bukan karena semuanya itu. Kalau kita sudah mengikut Kristus dengan benar, dengan motivasi yang benar, semuanya juga Tuhan akan berikan kepada kita. Dia juga akan mencukupkan kita. Semua yang kita perlukan, kita percaya janjinya, Dia akan mencukupkan kita. Karena itu, jangan mengikuti Dia dengan motivasi yang salah. Ikuti Dia dengan motivasi yang benar, karena kita mengasihi Dia, karena Dia sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Dan juga karena sebagai bukti kasih kita, kita mau mentaati perintah-perintahnya, dan kita mau melakukan semuanya itu untuk kemuliaan namanya. Karena itu jangan mengikut Yesus untuk mencari berkat jasmani saja, tapi ikutlah Yesus untuk mencari berkat rohani juga. Dan karena itu saudara-saudara sekalian, orang-orang dalam bacaan kita ini, mereka semua rupanya hanya mencari berkat jasmani saja. Mereka hanya mencari roti yang mengenyangkan mereka, dan tidak mencari berkat rohani, tidak mencari Yesus itu sendiri. Karena itu kita harus perhatikan setiap motivasi kita di dalam mengikuti Dia. William Barclay berkata bahwa melalui kalimat ini seakan-akan Yesus berkata, kamu tidak dapat berpikir tentang jiwamu karena berpikir tentang perutmu. Itu mengingat dengan kata-kata Yesus di dalam ayat 26 tadi. Karena mereka, banyak orang itu mengikut Yesus, tapi Yesus menjawab itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Jadi seakan-akan Yesus menurut William Barclay mengatakan, kamu tidak dapat berpikir tentang jiwamu karena berpikir tentang perutmu. Jadi mereka mengikut Yesus bukan karena soal jiwanya, tapi soal perut. Dan banyak orang mengikut Yesus tidak peduli apakah mereka mengutamakan keselamatan jiwa mereka atau tidak. Mereka lebih mengutamakan keselamatan jasmani mereka daripada keselamatan jiwa mereka. Karena itu, ketika ada orang sakit berat, sudah mau mati, mereka akan meminta kita mendoakan kesembuhan. Mendoakan kesembuhan, baik kalau orangnya bisa sembuh, bisa hidup, dan masih ada kesempatan untuk mendengar Injil. Tapi kalau orang yang sakit itu didoakan lalu mati, akan masuk neraka.
Karena itu banyak orang yang tidak peduli akan jiwanya. Mereka lebih berpikir akan jasmaninya, hidup yang ada ini. Karena itu kita harus lebih mengutamakan tentang jiwa kita, bukan perut kita. Apakah jiwa kita sudah kita pikirkan terlebih dahulu dan lalu kita berpikir tentang perut kita atau tidak? Jangan sampai kita hanya berdoa, itu semua hanya bagi kita, untuk hidup yang sementara ini, dan bukan untuk keselamatan jiwa kita kelak dan akan berakhir di mana? Kekalnya kita di surga ataukah di neraka? Karena itu berpikirlah, apakah kita sudah selamat, jiwa kita sudah selamat, ataukah kita hanya berpikir bagaimana kita hidup seterusnya dan tidak peduli akan keselamatan jiwa kita. Karena itu saudara-saudara, mereka ini adalah orang-orang yang setelah mendapat berkat jasmani, lalu terpancang pada berkat jasmani itu dan tidak memperdulikan Kristusnya. Matthew Henry, mereka yang memperoleh sebagian besar dari hal-hal tersebut belum tentu dapat memilikinya sementara mereka masih hidup. Yang pasti mereka akan meninggalkan semua itu dan kehilangan semuanya saat mereka mati. Kita tidak boleh menjadikan hal-hal yang dapat binasa ini sebagai hal yang utama. Juga tidak boleh menjadikan jerih payah kita untuk mencari hal-hal dunia itu sebagai urusan utama kita. Janganlah mencari hal-hal itu sebagai yang pertama dan terutama. Amsal 23 ayat 4-5. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu ini. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia. Karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Maksudnya di sini adalah, jika orang-orang banyak itu mendapatkan roti itu lagi daripada Yesus dan mereka kenyang, itu mungkin hanya sementara. Mereka pasti akan kehilangan semuanya itu pada saat mereka akan mati. Tapi karena mereka lebih mengutamakan hal-hal yang dapat binasa itu, yaitu roti yang mengenyangkan itu, dan tidak peduli akan jiwa mereka, akhirnya mereka mati dan masuk neraka. Karena itu jangan bersusah payah untuk hal-hal yang akan binasa. Kita boleh bekerja, berjerih payah, menjadi kaya, berusaha menjadi kaya dan lain sebagainya. Tapi ingat, tidak ada uang, tidak ada kekayaan yang dapat membebaskan kita dari neraka. Hanya darah Yesus dan hanya Yesus yang dapat menyelamatkan kita. Karena itu Yesus mengatakan, apa gunanya seseorang mempunyai isi dunia tapi kehilangan jiwanya atau nyawanya. Karena itu saudara-saudara sekalian, berjerih payah mencari hal-hal yang ada di dunia ini untuk memenuhi kebutuhan kita, itu juga penting. Tapi jangan mengutamakan semua itu lebih dari keselamatan jiwa kita. Pastikan bahwa kita terlebih dahulu keselamatan jiwa kita dan lalu mencari semuanya itu. Karena itu saudara-saudara sekalian, percayalah kepada Yesus Kristus untuk keselamatan jiwamu, dan juga percaya juga kepada janji-janjinya bahwa Dia juga akan mencukupkan kita di saat kita masih ada di dalam dunia ini. Dan itu janjinya, dan jangan pernah khawatir akan hidup kita. Jangan pernah khawatir akan janji-janji Tuhan, apakah berlaku bagi kita atau tidak. Asalkan kita mencari kebenaran, asalkan kita mencari Kristusnya terlebih dahulu, asalkan kita benar-benar motivasi kita benar di dalam mengikut Yesus, Dia berjanji mencukupkan hidup kita. Karena itu marilah kita, apapun dalam kehidupan kita, ketika kita berbakti, melayani Tuhan, atau apapun yang kita lakukan, motivasi kita dalam mengikut Dia harus benar. Carilah Kristus dan kebenarannya.
Jangan jadikan berkat jasmani sebagai tujuan utama kita mencari Kristus, tetapi Kristuslah yang harus menjadi tujuan utama kita. Dan pikulah salibmu, karena menjadi seorang Kristen yang sejati haruslah mengikut salib, memikul salib dan mengikut Yesus. Karena itu saudara-saudara sekalian, biarlah di dalam mengikut Yesus, dalam mengiring Dia, melayani Dia, kita mempunyai motivasi yang benar karena mengasihi Dia, mentaati perintahnya, dan untuk kemuliaan namanya. Kiranya motivasi yang benar ini ada di dalam setiap kita. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Amin.